Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat seblak kerupuk kering yang rasanya enak banget. Meskipun kerupuknya bantet, tapi tidak keras dan juga tidak alot. Bumbunya pun enak, pedas, manis, dan tidak nyekrik di tenggorokan. Rasa kencur dan aroma daun jeruk yang menjadikan seblak kering ini makin enak. Ada 3 varian rasa, yang original daun jeruk, pedas manis, dan juga yang rasanya pedas banget. Seblak kerupuk kering ini bumbunya tidak membuat sakit di tenggorokan ya. Dan renyah kerupuknya pun tidak membuat sakit gigi. Kalian bisa dengarkan sendiri tingkat kerenyahannya ya. Jajanan ini termasuk jajanan yang lagi viral banget di mana-mana. Jika dibuat ide jualan, insya Allah laris manis dan pastinya untung banyak. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu kalian memilih jenis kerupuk yang mau dibuat seblak kering ini ya. Terdapat beberapa jenis kerupuk yang bisa digunakan untuk seblak kering, tetapi saya memilih kerupuk yang jenisnya mawar dan juga ukurannya lebih kecil. Supaya nanti hasilnya lebih cantik, lebih menarik, kecil, bulat, dan menul-menul. Untuk jenis kerupuk warna-warni juga ada yang ukurannya lebih kecil ya. Dan kalau di tempatku, kerupuk ini sering disebut dengan kerupuk mawar atau kerupuk uyel. Langkah pertama, masukkan kerupuk ke dalam wajan atau fry pan, kemudian direndam menggunakan minyak goreng. Pastikan semua kerupuk bisa terendam ke dalam minyak goreng semua ya. Dan semua sisi kerupuknya juga harus terendam ke dalam minyak goreng. Sembari menunggu kerupuknya direndam ke dalam minyak goreng selama 15 menit, kita buat terlebih dahulu untuk perbumbuannya. Untuk ukuran kerupuk 1 kilo kurang seperempat, saya menggunakan sekitar 17 bawang putih yang dipotong kecil-kecil atau dipotong tipis-tipis ya. Dan bumbu kencurnya di sini saya beli di pasar sekitar 3 ribuan. Kemudian buang tangkai daun jeruk sebelum daun jeruknya digoreng ya. Untuk daun jeruknya sendiri, kalian bisa gunakan sebanyak mungkin atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Langkah selanjutnya, goreng bawang putih di minyak panas. Goreng sampai kecoklatan, kemudian diangkat dan ditiriskan. Lalu disusul goreng kencurnya sampai setengah matang. Sebenarnya kalian bisa menggunakan kencur bubuk ya, tetapi lebih enak jika kalian menggunakan kencur fresh yang digoreng seperti ini. Lalu angkat kencurnya dan tiriskan. Dilanjutkan dengan menggoreng daun jeruk yang sudah dihilangkan batangnya ya. Usahakan goreng daun jeruknya sampai kering ya, supaya nanti ketika dihancurkan lebih mudah dan tidak alot. Untuk menggoreng daun jeruk dan kencur ini, gunakan minyak yang secukupnya ya, karena bekasnya nanti bakalan menghitam. Dan langkah selanjutnya, mari kita haluskan perbumbuannya. Jika di rumah kalian mempunyai blender untuk bumbu kering, sebaiknya kalian gunakan blender itu ya, jangan menggunakan chopper, supaya hasilnya bisa lembut banget. Langkah selanjutnya, mari kita goreng kerupuknya. Gunakan api kompor ukuran sedang cenderung kecil. Lalu tunggu kerupuknya sampai ada gelembung kecil atau letupan kecil di atas kerupuk. Jika dirasa kerupuknya sudah sedikit mengembang, kemudian aduk dan putar-putar kerupuknya ya. Bisa menggunakan spatula atau menggunakan serokan. Makin lama, pasti kerupuknya bakalan cepat mengembang seperti yang ada di video ya. Kemudian, kalian harus putar-putar dan aduk sedikit lebih cepat supaya kerupuknya tidak mengembang besar. Pastikan minyaknya jangan sampai kebanyakan ya, supaya kerupuknya tidak mengembang besar dan hasilnya bisa cantik menul-menul. Untuk melihat apakah minyak gorengnya kebanyakan atau tidak dengan cara, pastikan minyak gorengnya terpenuhi dengan kerupuk semua ya, dan minyak gorengnya hampir tidak kelihatan. Lalu aduk dan putar-putar sampai semua kerupuknya mengembang bantat. Ciri-ciri kerupuknya sudah mengembang bantat adalah ukuran kerupuknya sedikit lebih besar daripada ukuran yang mentah tadi. Jika ada beberapa kerupuk yang belum mengembang, kalian bisa celupkan di minyak goreng ya, lalu putar-putar sampai kerupuknya itu mengembang. Untuk ukuran api kompornya, pertama gunakan ukuran api kompor sedang cenderung kecil. Jika sebagian kerupuknya sudah mengembang, gunakan api kompor ukuran sedang sedikit lebih besar daripada yang pertama tadi.
Kemudian aduk dan putar cepat sampai semua kerupuknya mengembang semua. Jika dirasa kerupuknya sudah mengembang bantat semua, gunakan api kompor ukuran sedang cenderung kecil lagi. Kemudian aduk dan putar-putar sekitar 5 menit. Supaya kerupuknya bisa matang semua dan juga nanti hasilnya bisa renyah. Jika dirasa sudah matang semua, lalu angkat dan tiriskan. Matikan api kompor dan tunggu keadaan minyak gorengnya jadi dingin. Langkah selanjutnya, persiapkan perbumbuannya. Masukkan semua bumbu ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbu yang diaduk di sini ada 2 sendok makan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan tadi, 2 sendok makan kencur yang sudah dihaluskan tadi, dan 3 sendok makan chili oil. Tambahkan sekitar 37 ml minyak goreng. Kemudian aduk bumbu lalu masukkan kerupuknya. Campurkan semua bumbu lalu masukkan bumbu tabur. Ada 1 sendok makan bawang putih bubuk, 2 sendok makan bumbu sapi panggang, ditambah 2 sendok makan bumbu balado pedas dan 2 sendok makan cabai bubuk. Kemudian aduk lagi kerupuknya supaya semua kerupuk tercampur dengan perbumbuannya. Supaya bumbunya tidak sakit di tenggorokan atau terasa nyekrik di tenggorokan, kalian juga harus lebih memilih merek bumbunya. Untuk merek bumbu yang saya gunakan sudah saya cantumkan di video ya. Kemudian remas-remas daun jeruk yang sudah digoreng tadi lalu taburkan di atas kerupuk seblaknya. Kemudian campurkan dengan kerupuk seblak dan juga perbumbuannya tadi. Pastikan goreng daun jeruknya sampai benar-benar kering ya, supaya ketika diremas-remas ini tidak alot. Atau bisa di blender daun jeruknya menggunakan blender untuk bumbu kering. Tetapi jangan blender sampai lembut ya, supaya aroma daun jeruknya tidak hilang. Kemudian aduk dan campurkan lagi semua perbumbuannya, juga termasuk daun jeruknya tadi. Aduk dan campur terus-menerus sampai semua bumbu tidak mengendap di bagian bawah ya, artinya bumbunya harus benar-benar tercampur rata. Selanjutnya, setelah minyak goreng yang dibuat untuk menggoreng yang pertama tadi sudah dingin, masukkan kerupuk mentah yang warna putih, kemudian direndam sekitar 5 menit. Selanjutnya, nyalakan api kompor ukuran sedang cenderung kecil, kemudian tunggu sampai ada letupan kecil di atas permukaan minyak goreng, dan tunggu sampai kerupuknya sedikit lebih mengembang ya. Jika kondisi kerupuknya sudah sedikit lebih mengembang, lalu besarkan ukuran api kompornya sedikit lebih besar daripada yang pertama tadi. Kemudian aduk cepat dan putar cepat sampai semua kerupuknya mengembang ya. Maksud saya di sini mengembang yaitu mengembang bantat. Jika semua kerupuknya sudah mengembang dan tidak ada lagi kerupuk mentah di dalam minyak goreng, kecilkan ukuran api kompor di ukuran sedang cenderung kecil. Kembali lagi ke setelan seperti yang pertama tadi ya. Kemudian aduk dan putar-putar sekitar 5 menit supaya semua kerupuknya bisa matang dan tidak alot ya. Lalu setelah 5 menit bisa diangkat dan ditiriskan. Matikan api kompor, tunggu sampai keadaan minyak gorengnya jadi dingin. Langkah selanjutnya, mari kita campurkan perbumbuan dan kerupuknya. Untuk variasi yang kedua ini, saya menggunakan rasa original daun jeruk ya. Varian rasa original daun jeruk, kalian bisa gunakan bumbu tabur keju maupun tidak. Perbumbuannya di sini ada 1 sendok makan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan kencur yang sudah digoreng dan dihaluskan tadi, 1 sendok makan bawang putih bubuk, dan 1 sendok makan bumbu tabur keju. Untuk bumbu tabur keju di sini bisa di skip ya atau tidak digunakan, terserah kalian masing-masing. Lalu campurkan semua bumbu ke dalam kerupuknya. Jika sudah tercampur, taburkan daun jeruk di atasnya. Lalu campurkan taburan daun jeruk dengan semua kerupuk dan bumbunya. Jika sudah tercampur rata, kalian bisa masukkan ke dalam toples yang seperti ini ya, atau toples kalian masing-masing. Usahakan bagian penutup toplesnya menggunakan yang diputar ya, supaya kerupuknya tidak cepat melempem. Biasanya yang mengendap di bawah itu adalah taburan daun jeruk. Jadi, jika dimasukkan ke dalam toples, taburan daun jeruknya bisa kalian taburkan di atas kerupuk sebelahnya. Supaya hasilnya sendiri bisa cantik, menarik, ada ijo-ijo dari daun jeruk. Selanjutnya, untuk yang ketiga ini saya buat varian yang rasa pedas banget.
Seperti tahap di awal tadi, rendam terlebih dahulu kerupuknya ke dalam minyak dingin. Sebenarnya kalian bisa merendam kerupuknya di wadah yang lain ya, dan juga di minyak goreng yang lain. Jadi tidak usah menunggu minyak yang ada di wajan kondisinya jadi dingin. Yang terpenting jika kerupuknya sudah direndam di tempat lain pun bisa langsung digoreng di fry pan dengan minyak yang sudah panas. Tetapi pada saat memasukkan rendaman kerupuk ke dalam minyak panas, langsung dalam jumlah yang besar ya, supaya kerupuknya tidak mengembang besar. Dan untuk bumbunya sendiri, setelah melewati beberapa percobaan, saya lebih suka dan lebih cocok menggunakan bumbu tabur Mazzoni balado pedas atau bumbu tabur merek Aida ya. Kalian bisa membelinya di pasar. Perpaduan bumbu yang enak menurut saya bumbu balado dicampur dengan bumbu sapi panggang. Untuk bumbu sapi panggang bisa diganti dengan ayam panggang ataupun jagung manis. Lalu ditambah dengan cabai bubuk. Untuk cabai bubuknya bisa menggunakan merek Aida ataupun merek Bon Cabe. Menurut saya rasanya lebih enak, pedasnya tidak terlalu nyelekit daripada cabai bubuk yang beli kiloan di toko bahan kue. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian harus tambahkan chili oil ya, supaya rasanya makin enak dan tidak nyegrak atau tidak nyekrik di tenggorokan. Jadi bumbunya tidak hanya melulu dari bumbu tabur saja ya, melainkan juga menggunakan bawang putih segar, kencur segar yang sudah digoreng dan dihaluskan ditambahkan dengan chili oil. Jika ingin rasanya lebih pedas lagi, bisa ditambahkan cabai bubuknya dan juga chili oilnya. Akan tetapi jangan terlalu kebanyakan menggunakan bumbu taburnya ya, supaya rasanya tidak nyekrik di tenggorokan. Kerupuk seblak kering ini cocok banget digunakan untuk ide jualan. Kalian bisa mengemasnya di plastik kemasan atau bisa mengemasnya di toples seperti ini. Kalau menurut saya jangan dikemas di kotak tinwal ya, supaya tidak cepat melempem dan awet renyahnya. Dan untuk harga jualnya sendiri bisa kalian tentukan sesuai budget modal awalnya. Meskipun kerupuknya bantet tetapi renyah banget dan tidak membuat sakit gigi. Kalian bisa dengarkan ya. Dari kerupuk mentah 750 gram hasilnya jadi banyak banget. Selain yang toples panjang tadi masih tersisa 2 toples besar lagi. Dan kalian wajib banget cobain resep ini karena rasanya enak banget dan pasti nagih banget. Selain dikonsumsi sendiri bisa juga dibuat ide jualan atau ide menghasilkan cuan. Yuk buruan cobain. Selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.